biar nggak panjang lebar, saya langsung ini ya, bukain materinya ya. Ya, silahkan Mas. Oke. Kita udah nomor 5 ya sekarang ya. Nah ini. Sebentar, ini saya atur dulu ya. Jelas nggak Mas tulisannya? Jelas Mas. Jelas ya. Oke. Nomor 5 itu saya ingin membawa apa namanya topik yang agak menggelitik nih ya. Yang namanya kitab suci itu kan harusnya bebas dari kesalahan ya. Tetapi di Matius ya, Matius itu kan gospel yang menceritakan tentang silsilah daripada Yesus Kristus gitu kan Mas ya. Yesus Kristus. Nah, di dalam 4 gospel itu kan yang menceritakan silsilah Yesus hanya 2, hanya Matius dan Lukas ya. Iya. Kalau Matius dipercaya oleh teman-teman kita yang Kristen itu adalah jalur dari Yusuf, begitu kan? Kalau di Lukas itu dipercaya jalur dari Maria, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Di Matius 1 ayat 17 itu kan disebutkan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ya. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ya, dalam hal ini Yesus ya. Iya. Cuman kalau kita hitung ya, kalau kita hitung nih dari ayat 1 sampai ayat ke-16, yang ayat 1 sampai 6 itu benar Mas, 14 keturunan. Yang ayat 7 sampai 11 itu juga benar 14 keturunan. Cuman yang ayat 12 sampai 16 cuma 13 keturunan. Nah, Mas Jo pernah nggak baca sendiri gitu? Pernah nggak sempat ngitung gitu? Apa yang dikatakan Matius itu? Kalau baca sih pernah, tapi kalau menghitung sendiri belum pernah sih Mas. Oh, ngitung sendiri belum pernah ya? Mau coba nggak? Mau coba itu nggak? Coba ayo, boleh juga Mas. Ya. Biar lebih real gitu ya. Nah, oke. Nih saya bukain ya sebentar. Ini yang ke-13 atau 14 Mas? Mendingan kita baca semuanya deh, biar pemirsa juga lihat ya, Boleh. Biar jangan sampai nanti kita dibilang hoax atau apa gitu ya. Iya, ini kita berikan datanya, pemirsa boleh cek sendiri ya, di Bible-nya sendiri, boleh dilihat sendiri. Kita cuma meletakkan data. Ya. Tidak ada rekayasa sedikit pun. Inilah kajian kami, kajian yang ilmiah tanpa ada penipuan sedikit pun. Silakan Mas. Ya, ini saya copy paste dari Bible loh ya, bukan saya nulis sendiri ini. Saya copy paste, saya cuma tambah-tambahin warna merah supaya jelas dilihat gitu ya. Oke, ini saya bacain ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak ya. Itu berarti kan 1 dan 2 ya keturunannya ya. Iya, 2 generasi. Betul kan? Abraham 1, Ishak 2 berarti kan? Iya. Oke, kemudian Ishak memperanakan Yakub. Berarti Yakub 3 ya. Mas Jo tolong bantu hitung ya. Boleh Mas. Oke, itu 3 tadi. Terus kemudian Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya. Yehuda generasi keempat. 4. Oke, berikutnya Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Kelima. 5. Peres memperanakan Hezron. 6. Hezron memperanakan Ram. 7. Ram memperanakan Aminadab. 8. Aminadab memperanakan Nahason. 9. Nahason memperanakan Salmon. 10. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. 11. Boas memperanakan Obed dari Rut. 12. Obed memperanakan Isai. 13. Isai memperanakan Raja Daud. 14. Berarti benar ya? 14 ya. Benar kan? Berarti kan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan kan? Iya. 14 Oke, sekarang kita ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Ya. Ini masih di Matius Mas ya? Masih. Ini masih di ayat ini malah ayat 6 nih belum selesai nih.
Ayat 6 berikutnya tadi, kan dari Isai memperanakan Daud kan ya, 14 ya. Iya. Kemudian sekarang saya lanjutkan ya ayat 6-nya. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ada satu dari Salomo atau dari Daud. Kan? Karena kan tadi Daud kan sudah masuk 14 di Iya, benar. sebelumnya kan. Tadi sekarang kan yang pertama dari Salomo. Ya, berarti kan tadi waktu disebutkan di Matius 1 ayat 17 itu kan Abraham Daud 14, ya kan? Iya, benar. Daud sampai pembuangan Babel 14. Kemudian pembuangan Babel sampai Yesus 14. 14. Ya. Nah, ini kita sekarang di bagian kedua nih. Ya, bentar. Ya. Oke, karena Daud sudah terhitung di kelompok pertama, sekarang Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Berarti kan Salomo ini generasi pertama. Salomo memperanakan Rehabim. Kedua. Rehabim memperanakan Abia. Ketiga. Ya, Abia memperanakan Asa. Keempat. Asa memperanakan Yosafat. Kelima. Yosafat memperanakan Yoram. 6. Yoram memperanakan Uzia. 7. Uzia memperanakan Yotam. 8. Yotam memperanakan Ahaz. 9. Ahaz memperanakan Hizkia. 10. Hizkia memperanakan Manasye. 11. Manasye memperanakan Amon. 12. Amon memperanakan Yosia. 13. Nah, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Berarti 14 generasi dari Salomo sampai ke Yekonya. Nah, betul ya, berarti 14 ya. Benar, Mas. Oke, sekarang kita tiba di kelompok yang terakhir. Berarti, bentar Mas, daripada Abraham sampai ke Daud 14 itu sudah betul. Ya. Dan dari Salomo sampai ke Yekonya 14 generasi juga pembuangan kedua, Mas ya. Ya, betul. Dari Babel. Ya. Sekarang daripada Yekonya sampai ke Yesus. Ya, dari pembuangan Babel nih ceritanya. Nah, Matius kan menulisnya kan 14 keturunan, dan 14 keturunan, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat nih yang dari pembuangan dari sini Matius mengklaim bahwa pembuangan itu 14, dan 14. Begitu. Betul. Sekarang kita sedang membuktikan real atau tidak klaim daripada Matius 1 ayat 17 ini. Silakan. Ya. Oke, sekarang kita lihat di kelompok yang ketiga ya. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sekarang Sealtiel menjadi generasi pertama. Pertama ya, dari kelompok ketiga kan. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Kedua. Zerubabel memperanakan Abihud. Ketiga. Abihud memperanakan Elyakim. Keempat. Elyakim memperanakan Azor. Kelima. Azor memperanakan Zadok. Keenam. Zadok memperanakan Akhim. Ketujuh. Akhim memperanakan Eliud. 8. Eliud memperanakan Eleazar. 9. Eleazar memperanakan Matan. 10. Matan memperanakan Yakub. 11. Yakub memperanakan Yusuf. 12. Ya, Yusuf ini suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapak angkat daripada Isa Al-Masih. Ya. Jadi sampai Yesus berapa keturunan? 13. 13. Nah, kalau begini gimana dong? Matius salah ngitung atau gimana? Atau salah tulis? Bentar Mas. Kok bisa jadi 13 ya? Nah, mau dihitung ulang? Mau dihitung ulang nggak? Bener juga Mas ya. Kok di sini real loh 13. Iya. Mau lihat Bible. Untuk teman-teman yang Kristiani, jika belum puas hati dalam pemaparan kami pada hari ini, boleh sendiri mengecek Bible-nya, buka Bible-nya dan lihat daripada surat Matius. Ya. Benar apa enggak ini? 13 atau 14 keturunan? Nah, ini kita udah hitung sendiri kan? Iya. Pokoknya tadi kan sudah masuk ke dalam kelompok kedua kan? Iya. Ya kan? Berarti kan sekarang yang terhitung adalah Sealtiel kan? Daripada generasi pertama ya. Dari anaknya Yoyakim.
Enggak, Sealtiel tuh anaknya Yekonya. Oh iya ya, Ya, oke kan? benar-benar. Sealtiel pertama, Zerubabel kedua, Abihud ketiga, Eliakim keempat, Azor kelima, Zadok keenam, Akhim ketujuh, Iya. Eliud ke-8, Eleazar 9, Matan 10, Yakub 11, Oh, Yusuf 12, so, Yesus ke-13. Nah, kalau begitu, berarti bentar, Mas. Seperti ada yang hilang atau gimana, Mas? ya, Atau nggak dihitung, atau lupa menghitung, atau memang nggak ada, atau gimana ini, Mas? sebenarnya gini, sebenarnya gini, ini kalau yang saya pelajari ya, Iya, iya. kenapa kok ada angka 14, 14, 14 gitu. Nah, Iya, iya. ini Iya, adalah 14. gini, semacam gini, di dalam bahasa Ibrani, setiap huruf atau aksara itu kan mempunyai angka gematria, Mas. Oh, Ya, iya, iya. angka gematria. Nah, karena dipercaya bahwa Yesus itu adalah anak Daud, ya, karena apa namanya? eh, kan memang teologisnya Kristen begitu kan. Yesus anak Iya. Daud, Ada eh, Abraham. ya. Sedangkan Daud sendiri itu angka gematrianya adalah 14. Jadi Oh, iya, iya. seolah-olah bahwa ini adalah menggenapi apa namanya nubuat yang di Perjanjian Lama bahwa Yesus anak Daud, makanya di apa namanya diberikan angka itu 14 14 14 gitu. Iya. Nah, Oh, paham. Ingin gimana ya? Untuk menunjukkan begini istilahnya, Mas ya. Ini kurang loh, lebih begitu Yesus ini ya. memang daripada keturunan Daud, 14 nomor gematria Daud. Ya, kurang lebih Seperti begitu. Ya. Dalet 4, Yob 6, Dalet 4 begitu, Mas ya. Ya, ya. Tapi yang di pada Matius 1:12 sampai ke 16 ini tidak memenuhi gitu, Mas. Harusnya kan 14. Iya, iya. Makanya Nah, karena kan gini. Karena gini, nah, nama Daud sendiri ya, itu dalam aksara Ibraninya itu kalau dihitung gematrianya itu 4 6 4 gitu, Mas. iya benar. Ya. Jadi 14 gitu. Nah, di dalam silsilahnya Matius sendiri itu Matius ada membuang 4 nama, Mas, 4 generasi gitu. Ya. Iya, Itu jika ke dicocokkan semua. dengan apa namanya? Fakta sejarah yang ada di dalam kitab Tawari, itu Iya, Matius membuang 4 generasi atau 4 nama gitu. Nah, jadi hasilnya begini gitu. bentar-bentar Mas. Dari 4 generasi itu daripada Abraham sampai ke Yesus atau yang mana, Mas? Itu yang ditawari itu mengenai apa namanya silsilah-silsilah waktu masih zaman raja-raja Israel gitu, Mas. Oh, Ya, tetapi kan gini, hasilnya kan sekarang menjadi apa ya namanya ya, menjadi suatu apa namanya kecacatan gitu ya di dalam suatu kitab yang disebut iya. kitab suci gitu. Ya Tapi enggak? Matius 1:17 ini benar-benar mengklaim loh 14, 14, 14. Iya. Nah, sekarang Apa? pertanyaannya jadi gini, pertanyaannya Hmm, kita mungkin nggak usah terlalu detail menelusuri. Kalau mau bahas itu bisa, saya ada iya, iya. materinya. Ya, cuman saya hanya ingin menunjukkan bahwa jikalau yang disebut dengan kitab Matius ini adalah kitab suci, apakah bisa atau layak disebut sebagai kitab suci kalau ada kesalahan seperti ini gitu loh, Mas. Iya. Itulah Atau makanya saya sebut dengan Bible, oh Bible gitu loh. Ya, Mas saya ya. saya saya tahu mungkin begini nih Mas. Daripada Abraham sampai ke Daud itu 14, betul. Hmm, Daripada Daud, daripada ya ya Yekonya hmm. sampai ke itu tadi siapa? Yang kedua, Yang kedua dari Salomo sampai Yeremia. Salomo sampai Yekonya itu Ya, betul. Yang ketiga daripada Seltil sampai ke Yesus ini 13 hmm. atau mungkin ada nama yang sama tapi 2 orang mungkin Mas. Nah, Nah, kalau nama yang sama di sini saya lihat ada ini apa Yakub ya. ya, Isa kan memperanakan Yakub
Di sini Matan juga memperankan Yakub, tapi ini orang yang berbeda, Mas. Cuman kebetulan aja namanya sama. Oh iya. Gitu. Jadi kalau nama sama nggak masalah dong. Di Indonesia aja namanya Joko banyak, namanya Agus banyak, namanya Bambang juga banyak, ya kan? Tetapi ini adalah orang yang berbeda. Tapi poin saya bukan masalah itu sebenarnya. Masalah apa? Poin saya adalah bagaimana sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, tetapi memuat kesalahan seperti ini, gitu, Mas. Ini benar-benar menurut saya, Mas, saya juga melihat bukan daripada kacamata kita yang muslim ya, ini daripada ke sesuatu yang real itu bagaimana sih? Di dalam satu kitab Matius menceritakan dan mengklaim bahwa 14 dan di dalam kitab itu juga membuat kesalahan keturunan. Ini fatal, yang sangat fatal ini, Mas. Kalau Matius mengklaim 14 dan mungkin Lukas ataupun Markus yang mencatat berbeda, mungkin orang saudara-saudara kita Kristiani boleh mengatakan berbeda penglihatan, berbeda budaya, bukan begini. Sekarang di dalam Matius sendiri yang membuat kesalahan. Nah, ini benar-benar fatal menurut saya. Menurut saya pribadi ya. Mungkin saudara-saudara kita Kristiani mempunyai pendapat lain, silakan. Ya. Ya, silakan lanjutkan, Mas. Ya, kalau kita terbuka ya, silakan ditanggapi atau silakan disanggah. Kita hanya menampilkan fakta yang ada di dalam Bible, gitu ya. Menurut 4 Gospel, setelah lahir tinggal di mana Yesus, gitu ya. Di Matius itu diceritakan bahwa Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Markus tidak ada kabar mengenai kelahiran Yesus. Di Lukas diceritakan Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Yerusalem dan kembali ke Nazaret. Di Yohanes juga tidak mendapatkan kabar mengenai kelahiran Yesus. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di kajian yang sebelumnya, juga di kajian saya waktu itu di Geraha Mu'alaf. Ya, ini sih hanya berbeda ayat, tetapi topiknya kurang lebih masih ada hubungannya gitu ya. Iya. Ini hanya perbedaan-perbedaan seperti yang saya tampilkan di sini. Kita karena sudah bahas, kita lewat ya, Mas Jo ya. Iya, Mas. Silahkan. Oke, sekarang nomor 7 nih. Nomor 7, menurut 4 Gospel, di manakah Yohanes Pembaptis itu membaptis? Ya. Di Matius disebutkan di Sungai Yordan, di Markus disebutkan juga di Sungai Yordan, di Lukas tidak ada keterangan apapun mengenai itu. Tidak ada berita ya? Nggak ada berita, ya. Nah, di Yohanes itu disebutkan di Betania, di seberang Sungai Yordan. Nah, Mas Jo mau bacain nggak ayatnya? Boleh, Mas. Ya, silakan dari Matius 3 ayat 4-6. Kebaca nggak, Mas? Boleh, kebaca. Nah, Oke. Di dalam Matius pasal ketiga ayat 4 sampai ke 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Di mana, Mas? Di Sungai Yordan, Mas ya. Sungai Yordan. Oke. Sekarang kita beralih ke Markus pasal 1 ayat ke-9. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes bin Zakaria. Oke, di mana? Di Sungai Yordan ya? Yordan juga. Nah, sekarang yang di Yohanes coba. Di Lukas nggak dibaca dulu, Mas. Apa yang mau dibaca orang ada yang Oke, kita beralih ke surat Yohanes. Mas Jo lucu juga nih, Mas Jo nih. Nggak kelihatan itu, Mas. Ada video ketutupan Masnya. Iya, ketutup. Oke, sebentar. Ini kelihatan? Belum. Hah? Nggak kelihatan? Gini kelihatan? Coba ke samping lagi gitu. Ke samping. Saya udah ke bawah ini. Ke bawain dikit lagi, Mas. Dikit lagi. Cuma Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis aja yang kebaca. Oh iya. Ada 2 paragraf lagi dia mungkin.
Di mana ya? Di atas gini, kelihatan nggak? Di atas. Ini kelihatan nggak? Enggak juga. Coba Mas Doni yang bacain. Oke, saya baca aja ya. Ya. Oke. Ya. Di Yohanes 1 ayat 28, hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, Matius Markus bilangnya di Sungai Yordan. Yohanes bilangnya di Betania seberang Sungai Yordan. Nah, kalau gitu yang salah yang mana, Mas Jo? Iya, bentar Mas ya. Saya juga bingung ini. Ini kan yang menurut Kristen ini kan keempat gospel ini kan 4 gospel sinoptik ya istilahnya. Nah, kalau yang disebut sinoptik itu hanya Matius, Markus, Lukas, Mas. Lukas, yang Yohanes ini. Kalau Yohanes tidak disebut sinoptik. Kan yang disebut sinoptik itu adalah gospel-gospel yang ceritanya tuh mirip-mirip gitu. Iya, hampir mirip gitu ya. Nah, sebabnya kenapa hampir mirip, Mas? Tahu nggak, Mas? Iya, iya. Sebabnya tahu nggak kenapa hampir mirip? Gimana, Mas? Nah, karena gini, karena sebenarnya antara Matius, Markus, Lukas, itu sebenarnya yang ditulis pertama adalah Markus. Oh, Markus. Nah, sebenarnya Markus duluan yang ditulis, itu kira-kira di tahun 65 Masehi. Ya. Kemudian kira-kira 10 tahun kemudian baru Matius dan Lukas menyadur dari Markus, kemudian mereka membuat improvisasi dari Markus gitu. Menyadur semua atau sebagian aja itu, Mas? Sebagian aja mungkin ya. Sebagian besar, mungkin hampir semua. Besar. Iya. Nah, boleh dikatain 90% gitu ya. Ya, pokoknya namanya menyadur ya kemungkinan besar hampir semuanya gitu. Nah, Matius dan Lukas itu diperkirakan ditulis di tahun 75 Masehi gitu. Kalau Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Ya, ini menurut ahli-ahli perjanjian baru ya Mas ya. Ya, paling bungsu istilahnya Yohanes ini Mas ya. Ya. Oke, jadi ini yang ke-7 ya. Kita sekarang masuk ke 8 ya. Iya. Oke. Menurut 4 gospel, apakah orang-orang Farisi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ya, menurut Matius, tulisannya kebaca nggak Mas? Kecil banget ya? Boleh. Saya bacain. Iya. Nah, boleh, coba. kebaca. Kalau di Matius itu disebutkan bahwa ya mereka dibaptis. Di Lukas mereka bilang tidak dibaptis. Coba silakan Mas coba bacain. Oke. Kita mulai dari Matius pasal ketiga ayat 7 sampai 11. Ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak," astagfirullah. Ya, ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Ibrahim dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oh ya, di sini orang Farisi itu dibaptis oleh Yohanes. Ya, itu kuncinya ada di ayat 7 Mas. Iya. Ya, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, ya kan? Berarti kan orang Farisi dibaptis kan? Iya, mereka mendatangi Yohanes gitu ya. Ya. Sekarang di Lukas pasal 7 ayat 29 sampai 30, silakan Mas Jo. Suaranya agak besar dikit Mas Jo. Iya. Semangat dikit Mas Jo. Kita beralih ke surat Lukas pasal 7 29 sampai 30. Ya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ya. Jadi ceritanya udah agak beda nih antara Matius sama Lukas nih. Iya. Ya, sedangkan Markus dan Yohanes tidak ada keterangan ya mengenai itu ya. Tapi di screen ini
cuma kosong aja Mas, gimana? Iya, masa mau saya tulis nggak ada peta gitu kan? Memang kosong ya. Nanti kalau Dan saya tulis untuk kata-kata apa nanti jadi masalah lagi. Jadi mendingan saya kosongin, Mas. untuk pemberitahuan aja sedikit Mas, untuk Pemberitahuan, ya. saudara-saudara kita yang Kristiani, mohon Iya. maaf, ini bukan daripada karangan kami sendiri, memang Iya. faktanya Markus kosong. Kami tidak mengada-ngada. Ya. Kalau mungkin Markus menceritakan, coba saudara-saudara kita yang Kristiani memberikan, ini loh Markus menceritain juga gitu. Kami sudah mencarinya dengan teliti, memang tidak ada gitu. Ya. Silakan lanjutkan Mas. Ya, ya, oke, ini nomor 8 ya. Sekarang nomor 9 nih. Menurut 4 gospel, setelah Yesus dibaptis itu Yesus kemana, Mas? Gitu. Nah, ini ceritanya agak panjang. Ya. Setelah dibaptis. Ya, setelah dibaptis Yesus kemana? Dari Sungai Yordan atau Betania, Mas? Udah tahu salah nanya lagi. Udah tahu beda nanya lagi. Mana tahu Mas sudah tahu. Ya, kalau di Matius mengatakan setelah dibaptis Yesus ke padang gurun ya. Di Markus juga begitu, setelah dibaptis Yesus ke padang gurun. Lukas juga sama, setelah dibaptis Yesus ke padang gurun. Nah, ini nanti pemirsa bisa cek. Di Matius itu, di Matius 3 ayat 13 ya. Kemudian di Markus 1 ayat 9. Di Lukas 4 ayat 1 dan 2. Nah, di Yohanes ini Mas yang agak beda sendiri nih Mas. Ini karena ayatnya agak panjang. Ya, itu dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 43. Iya. Jadi enaknya gimana nih ya? Mau dibaca semua apa enggak ya? Apa saya baca aja ya semua ya? Coba ya, yang mendekat bacain aja Mas. Ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus nih dari Yohanes ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Ya, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Berikutnya, murid-murid Yesus yang pertama. Nah ya, perhatikan ya nih ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, terakhir ini kita lihat. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus ya. Nah, perhatikan ayat 43 nih. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku," ya. Kemudian di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ ya. Jadi artinya pada hari ketiga setelah Yesus dibaptis, Yesus ada di perkawinan di Kana. Ya. Jadi kalau kita baca tadi dari ayat 29
Artinya setelah Yesus dibaptis, itu dalam waktu 3 hari, Yesus ada di perkawinan di Kana, gitu. Karena Melakukan mujizat yang pertama, gitu. Ya, tetapi di Matius, Markus, Lukas disebutkan bahwa setelah dibaptis, Yesus ke padang gurun. Nah, yang salah yang mana? Kalau gitu, Mas? Iya juga ya. Iya juga. Dari kemarin iya juga, iya juga. Gimana dong, Mas Jo? Ada tanggapan nggak, Mas Jo? Setelah 3 hari dibaptis, Yesus sudah ada di pesta Kana di Galilea bersama ibunya. Nah, sekarang gini Mas Jo. Mas Jo kan pernah dengar kan kisah Yesus dicobai oleh iblis kan di padang gurun kan? Ya. Atau Yesus berpuasa di padang gurun kan? Mas Jo pernah dengar kan? Pernah. Yang 40 hari itu ya? Nah, 40 hari kan? Iya. Nah, kalau 40 hari, itu hari ketiganya Yesus ternyata ada di perkawinan di Kana menurut Yohanes. Jadi gimana dong? Kalau menurut Matius, Yesus itu berada di padang gurun dan berpuasa 40 hari. Mustahil di hari ketiga dia sudah ada di pesta Kana di Galilea itu. Nah, sekarang saya buktikan deh, saya buktikan sekarang ya. Iya. Saya bacakan nih dari Matius nih ya. Matius 3 ya 13. Oh, tapi ini kok sini 16 ya. Dari 16 saja, dari 16, sorry. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya ya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Kemudian di Matius 4 ayat 1 ayat 2-nya, pencobaan di padang gurun, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Kemudian di Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, lalu ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi artinya apa? Ya, di Markus 1:9 kan berarti kan begitu peristiwa pembaptisan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. 40 hari. 40 hari. Nah, dan kalau kayak gitu gimana? Tadi, ya, kalau kayak gitu sempat perkawinan di Kana apa enggak sebenarnya? Yang di Lukas ya. Nah, sekarang di Lukas. Ya, Lukas 4 ayat 1-2 nih ya. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Di Lukas semakin ditegaskan, misalnya di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Ya. Ditegaskan lagi dengan Lukas bahwa memang daripada Sungai Yordan atau setelah pembaptisan dari Yohanes, dia tinggal 40 hari lamanya di padang gurun. Gimana ini dong? Seperti penegasan dari Lukas ya. Iya, kalau di Lukas malah jelas ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Artinya kan habis dibaptis kan kalau begitu? Iya, setelah dibaptis. Nggak ada cerita jeda ataupun ceritanya kemana lagi gitu, nggak ada. Iya, nah. Cuma ke padang gurun. Ya, tadi saya jelaskan sedikit gini, Mas Jo. Roh Kudus. Iya. Yang di Matius, tadi itu yang Matius, ini sorry ini salah, ini sebenarnya ayat 16. Sebenarnya dari ayat 13 juga masuk sebenarnya. Tetapi dari ayat 16, 17, ayat 17 itu ayat terakhir dari pasal 3, Mas Jo. Ya. Setelah ayat 17, itu langsung ke pasal 4. Gitu.
Jadi artinya setelah peristiwa pembaptisan di Matius 3 ayat 17, itu langsung Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis gitu. Iya, Jadi masuk ke artinya pasal 4 ya. ya, jadi artinya cerita di Matius, Markus, Lukas itu semuanya sama, Nyambung ya, nyambung nyambung. ya. Cuman di Yohanes saja yang beda gitu. Perbedaannya di sini kita bisa melihat pemirsa, perbedaan yang sangat signifikan itu bahwa di hari ketiga seperti di Yohanes, Ya, Yesus itu menyertai pesta di Kana yang ada ya, di Galilea ya, pada betul. hari ketiga, Nah, ya, setelah pembaptisan oleh Yohanes. ya. Sekarang kalau kita mau buktikan dari Bible juga bisa, Mas. Ya, itu kan Iya, Yohanes kan. Kalau mau kita iya, baca lagi, boleh kita baca supaya ayat-ayat sesudahnya membuktikan atau tidak begitu ya. iya boleh Itu Mas. kan Yohanes 1:29 sampai 43 kan. Nah, sampai 43 itu kan dikatakan pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku, gitu kan? Iya, Ini sebentar. Yang masalah pembaptisan itu adanya di Yohanes berapa itu? Yohanes ke berapa nih yang dibaptis nih? Kan itu dari ayat 29 29. ya kan sampai 34, Iya, kemudian 35 ya kan? iya. Dari situ langsung Sampai 43. pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Nah, itulah ya. Itu ayat 43 sampai ayat 51 itu malah dikatakan begini. Nah, ini saya share aja nih Bible-nya nih supaya jelas nih, Mas. Nih ya, Yohanes 1 nih ya, dari 1. Tadi kan kita baca sampai ayat 43 kan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan ini kan. Iya, Nah, kemudian kita baca lagi, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, ini iya, kan percakapan Yesus dengan siapa nih? Filipus ya. iya. Dan Nah, Nathanael. ini kan kejadiannya setelah pembaptisan kan. Iya, Nah, dari pembaptisan kemudian ada murid-murid Yesus yang pertama, kemudian di pasal 2-nya langsung ada perkawinan di Kana. Ya kan? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, baru dan seterusnya Yesus membuat mukjizat merubah air menjadi anggur, ya kan? maksudnya pada hari ketiga ini perhitungannya gimana, Mas? Daripada hari ketiga semenjak selesai pembaptisan atau gimana? Nah, kalau untuk Pada itu, hari ketiga. ya kalau untuk itu saya sih belum berani mengatakan ini hari ketiga sejak dibaptis ya. Tetapi kalau baca kronologinya, pada hari ketiga ini Kontekstualnya ya. artinya pada hari ketiga setelah Yesus dibaptis. Iya, Betul karena kan? ayat-ayat sebelumnya itu sedang menceritakan Ya, proses pembaptisan. ya karena di Yohanes 1 sampai 34 itu kan menceritakan pembaptisan. Iya, Kemudian dari 35 sampai 51 kan menceritakan murid-murid Yesus yang pertama.
Di ayat yang 35 dikatakan pada keesokan harinya setelah ada pembaptisan. Nih ya 35 nih, lihat nggak nih? Iya. Nah ya kan. Terus kemudian di ayat 43 juga dikatakan lagi pada keesokan harinya. Berarti kan udah 2 hari tuh. Udah 2 hari. Nah ini pada hari ketiga berarti hari ketiga setelah Yesus dibaptis. Oh ya, nyambung ya. Nyambung. Tetapi Iya. antara pembaptisan sampai perkawinan di Kana itu tidak ada yang namanya Yesus ke padang gurun puasa 40 hari. Itu masalahnya. Iya, kalau diadain vote itu Mas ya, Yohanes ini lemah ya, cuma 1 suara. Jadi kalah ya, 3 lawan 1 ya suaranya ya. Iya. Oke, jadi ini cukup ya pembuktian dari Bible ya. Ya, kalau menurut Mas Jo, cukup nggak yang saya tampilkan di sini? Apa namanya pembuktian dari Bible itu sendiri? Sekarang kan kita sudah melampirkan datanya daripada kitab Kristiani sendiri ya. Iya. Bisa dibaca sendiri ayat-ayat yang tadi kita kasih kan. Nanti pemirsa kalau misalnya tidak yakin dengan ayat-ayat yang tadi kita kasih, silakan di-pause videonya, diperhatikan lagi ayat-ayatnya, bisa dibaca ulang di Bible, bisa dipelajari dan diperhatikan kronologinya gitu ya. Oke, kira-kira gitu Mas Jo kajian kita kali ini. Jadi kajian kita kali ini tadi nomor berapa? Tadi nomor 6 sampai nomor 9 ya. 006 sampai 009. Nah, nanti nantikan kajian kita selanjutnya. Jadi berikutnya adalah kajian Bible seri 010 sampai nomor berapa nanti kita bisa kaji gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Jo. Sama-sama Mas Dodi. Udah bisa bahas bareng saya. Jangan bosan-bosan ya Mas Jo ya. Lagi menurut saya ini seru gitu Mas. malah semakin penasaran gitu. Nah, kalau saya ini sebenarnya malah gini Mas Jo. Iya. Ini kan 4 gospel yang dipilih oleh gereja kan Mas ya. Iya. Ya kan? Sebenarnya kalau mau bicara gospel, itu kan gospel tuh puluhan Mas. Banyak sekali kan? Betul. Ada gospel Petrus, gospel Maria Magdalena, gospel Philip, macam-macam ada gospel Thomas, gospel Barnabas gitu ya. Tetapi yang dimasukkan ke dalam Bible ini hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Iya. Dan nama-namanya ini juga bukan nama-nama asli yang menulis gitu Mas. Iya. Karena kan nama-nama ini kan hanya diberikan oleh bapak-bapak gereja awal gitu kan, di abad kedua kan. Nah, intinya itu begini ya. Seolah-olah bapak-bapak gereja itu ingin mengatakan ini loh 4 gospel yang paling otoritas daripada ke semua gospel itu. Yang berarti kebenarannya itu sangat-sangat harus menjaga kebenaran dan validitas ke fakta gitu ya. Cuman masalahnya gini Mas, karena kan yang ditulis pertama dipercaya itu kan adalah Markus ya kan. Iya. Karena Markus tidak menceritakan biografi Yesus dari saat sebelum kehamilan Maria, ibunya Yesus, maka mungkin bapak-bapak gereja tuh waktu konsili memilih Injil mana atau gospel mana yang dimasukkan dalam Bible, mereka memilih cerita yang paling lengkap gitu. Nah, cerita yang paling lengkap sendiri itu kan ya hanya di Matius dan Lukas gitu kan. Tetapi kalau kita lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang di situ ceritanya ada yang lengkap, ada yang tidak. Ya. Tetapi gara-gara mereka memasukkan 4 gospel ini ke dalam Bible, yang mana malah 4-4-nya ini malah ada kontradiksi, malah menjadi senjata makan tuan kan kalau begitu kan. Berharapnya saling melengkapi ya. Nah. Berharapnya itu saling melengkapi dan semua cerita itu ada. Tapi kenyataannya yang kita temui sekarang ini saat kajian 006 sampai 009 ini kita menemukan kontradiksi yang berbeda. Dimana kalau kita sebagai orang yang beragama itu ya, umat beragama yang mempercayai kitab suci itu adalah kitab dari Tuhan, atau kalau orang Kristen ya mengimani bahwa tulisan-tulisan orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Intinya gini,
intinya gini loh, bahwa tulisan itu pastilah benar, begitu ya. Setuju Mas ya? Iya. Pastilah benar. Tapi kenyataannya yang kajian kita hari ini memaparkan gitu. Tapi kita enggak mengklaim loh ya. Oh ini salah begini. Umat pemirsa ataupun khususnya umat Kristiani berhak untuk meluruskan atau membantah. Silahkan. Iya. Kita hanya menampilkan fakta aja ya Mas ya. Iya, kita cuma menampilkan ini loh. Data-datanya daripada Bible gitu, ceritanya begini kok beda begini. Iya. Nggak ada. Jadi kan kalau begini kan jadi ini membuktikan Mas. Ini kan membuktikan bahwa cerita-cerita yang ada di 4 gospel itu kan adalah cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun gitu ya Mas ya. Apalagi yang sinoptik itu Matius, Markus, Lukas itu adalah yang 2 itu menyadur dari 1 gospel gitu kan. Matius, Lukas menyadur dari Markus gitu. Sedangkan kalau yang Yohanes itu memang gimana ya, agak bertolak belakangnya begini. Di dalam Yohanes ada ketauhidan, ada juga berita bahwa Yesus itu benar-benar utusan, tetapi juga ada teologis yang menuhankan Yesus begitu. Jadi di dalam Yohanes sendiri itu ceritanya memang, waduh, sangat banyak sekali. Contoh, misalnya, itu lebih jelimet lagi lah misalnya kalau mau dibahas. Khusus untuk sekarang kita memfokuskan pada kajian kontradiksi atau gimana? Kalau bahasa lembutnya itu perbedaan lah maksudnya. Perbedaan antara Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dan kita menemukan ada satu surat yang berbeda yaitu Yohanes, di mana tidak ada cerita Yesus setelah dibaptis pergi ke padang gurun dan berpuasa 40 hari. Ini enggak diceritain atau gimana? Kalau contoh lah, kalau pendapat saya pribadi masa kalau Yohanes tidak menceritakan, otomatis setidaknya dia memberikan data yang lengkap atau saling melengkapi data setelah 43 hari, begitu kalau menurut saya nih Mas. Setelah 43 hari dia menghadiri pesta gitu. Kan masih nyambung ya, nyambung. Oh iya, ini wajar 43 hari kan 40 udah di padang gurun. Nah, kayak gitu Mas. Ya oke lah, mungkin saudara-saudara kita yang Kristen kan mengklaim bahwa ke-4 gospel ini kan saling melengkapi gitu ya. Iya. Saling melengkapi sesuai keinginan atau sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan dogma gitu ya. Tapi kalau orang yang di luar daripada kekristenan membaca Bible dari 4 gospel ini pasti akan menemukan kejanggalan gitu Mas. Begini, saya sedikit juga untuk share untuk pemirsa khususnya untuk Kristen, umat-umat Kristen. Enggak semua orang itu loh. Kalau contoh untuk umat Kristen itu wajar membaca Bible itu dengan dasarnya itu kan dasar iman. Maksudnya gini, apapun pasti benar lah, walaupun itu bukan kesalahan, itu jangan pikirin. Itu kan membaca dengan dasar iman. Itu kita enggak menyalahkan, tapi jangan disalahkan juga orang yang di luar Kristiani. Ketika membaca sebuah fakta itu dasarnya adalah kebenaran. Kebenaran itu sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan pernyataan. Bagaimana pernyataan kitab Matius, Lukas, dan Markus harus sesuai dengan yang lain. Itu dalam pandangan orang awam di luar Kristiani. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Dan tidak ada di sini istilahnya untuk menjelek-jelekkan agama lain atau gimana, nggak ada Mas ya. Kita cuma kajian yang ilmiah gitu. Dan yang jelas ya Mas ya, yang jelas setiap penulis gospel dari Matius sampai Yohanes itu tidak ada yang memperkenalkan dirinya, ya. Tidak ada yang bilang ini tulisan saya bernama ini, tidak ada. Artinya tidak ada pengakuan daripada penulis siapa yang menulis begitu. Makanya gospel itu disebut adalah gospel according to, ya. Kalau Matius itu berarti gospel according to Matthew, gospel according to Mark, gospel according to Luke, gospel according to John, begitu ya. Nah, jadi itu artinya adalah bahwa penulis-penulis 4 gospel itu diberikan nama itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya
atribusi gitu, atribut gitu yang diberikan oleh bapak-bapak gereja awal di abad kedua gitu ya. Dan kalau menurut saya, kalau memang ingin konsisten, mungkin nggak apa-apa, itu memang sengaja nggak ditulis gitu, siapa penulisnya. Tapi kok kisah para rasul kok ditulis, ya. Mas ya? Dan Paulus di setiap suratnya, hampir setiap suratnya, dia selalu mengakui ini dari Paulus begitu. Kalau ingin mengikuti tradisi awal begitu, Markus yang tidak ada menulis nama, harusnya dia nggak nulis juga dong kan, kalau ingin konsisten ya. Betul. Kan mungkin orang Kristiani berpikir gini, kenapa sih diurusin itu, kok nggak ada namanya begitu mungkin ya. Ya beda kan, Mas, kalau kita kan punya ilmu untuk menguji suatu hadis kan, Mas. Iya benar. Ya kan? Disiplin ilmunya itu cukup semuanya ada gitu. Ya, kalau hadis kan di Islam kan ketat sekali gitu kan, tidak semua hadis kita bisa menerima begitu aja gitu kan. Nah, itu Masya Allah kualifikasinya itu mas sangat ketat sekali. Sangat ketat ya. Halo Pak Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dodi. Sehat Pak Dodi? Alhamdulillah. Fajar sehat. Alhamdulillah Pak Don. Sehat badan. Oh tadi saya dengar ada suara-suara kakek gitu ya, maksudnya apa ya kakek ya? Gimana? Kok tadi ada dengar suara kakek gitu ya, apa ya kakek ya maksudnya? Kita perlu buka topi dulu, Pak Don. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Khawatir gitu mau pembuktian. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, senang sekali saya ditemani sahabat saya, adik saya, Fajar ya, yang ada di Kota Serang. Alhamdulillah senang sekali kita sekarang bisa gabung di kajian Bible of Bible. Nah, silakan. Mungkin Fajar ada mau yang disampaikan sebelum saya mulai kajiannya. Oh gitu ya. Oke. Sebentar, saya share dulu screen-nya ya. Nah, ini. Jadi, ini di nomor 10 nih. Nah, topiknya adalah apa warna jubah yang dikenakan kepada Yesus saat diadili gitu ya. Nah, ini latar belakang ceritanya waktu dibawa oleh imam-imam tetua-tetua Yahudi ya. Ya, waktu diadili gitu. Oke. Nah, ini sengaja saya kasih di versi yang KJV ya. Karena di versi KJV ini yang kelihatan ada perbedaan nih. Nanti kita bisa lihat kalau yang di versinya LAI terjemahan baru itu apa namanya? Semuanya sama ya, warnanya ungu atau purple. Nah, kita lihat di KJV ini. Ya, di Matius 27:28, and they stripped him and put on him a scarlet robe. Scarlet tuh ya, warna jubahnya ya. Nah, kalau di Markus 15:17, and they clothed him with purple and plaited a crown of thorns and put it above his head. Nah, di situ purple ya. Purple ya. Nah, kalau di Yohanes 19 ayat 2, and the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Nah, purple robe. Nah, kayaknya kalau Fajar tahu ya bedanya scarlet sama purple ya. Jadi gini, scarlet itu kayaknya lebih kepada merah cemerlang ya. Kalau yang saya tahu, kalau ungu ya purple, ungu itu kayaknya lebih kepada pencampuran antara warna merah dengan warna biru. Karena dia warna sekunder pada. Kalau anak-anak seni rupa ini saya yakin tahu. Pasti bisa. Tahu ya. Tahu. Nah, jadi yang salah yang mana, scarlet apa purple? Pertanyaan saya belum ke situ dulu, Pak Dan. Pertanyaan saya, Lukas kemana ini? Nah, nggak tahu Lukas, kenapa Lukas nggak cerita? Gitu. Apa jangan-jangan ikut sama ibu itu? Jangan. Jangan.
Nah, Ya, oke. Saya mau ini dulu nih, menanggapi dulu nih Pak Doni. Ini dari Matius 27:28 ya. ya. Ya, Scarlet. Oke, Scarlet itu lebih dominan kepada merah cemerlang. Kalau menurut teori lingkaran warna dari Brewster, saya tahu, itu warna merah itu masuk dalam warna primer. Nah, Ada warna primer, ada biru, merah, kuning. Nah, di Markus 15:17 dan John 19:2, purple atau ungu ya, terjemahannya kan ungu ya. Nah, ungu itu ya pencampuran antara dua warna primer tadi. Dia termasuknya dalam warna sekunder. Sekunder ya. Nah, merah, pencampuran antara merah dengan biru campur dengan intensitas yang sama ya menghasilkan ungu tadi. Ini Fajar canggih amat ya, bisa tahu gitu-gituan ya, pencampuran warna gitu ya, belajar di mana aja? Kebetulan sempat di Israel. Enggak. Saya kebetulan ya pernah ngajar seni lah. Oh gitu. Oh pantesan. Oke, tapi intinya sih gini, sebenarnya bukan purple itu campuran warna apa segala macam, intinya sebenarnya bukan itu ya. Intinya nih kenapa Matius, Markus sama Yohanes kok bisa beda gitu loh. Ya. Nah, ini apakah dari penulisnya ataukah dari penerjemahnya gitu loh. Ya kan? Ya. Sekarang kita lihat lah. Di Di Alkitab yang versi LAI ya. Oke, kita lihat sebentar. Tadi kan di Matius berapa? 27:28 ya. 27:28 ya. Coba kita lihat Matius 27:28. Nah ini, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ya. Ungu ya. Ungu ya. Jadi tunggu Pak Dun. Nah, ini di terjemahan baru di TB itu ungu ya. Ternyata di NKJV-nya Scarlet. Nah, itu gimana ya? Saya kayaknya agak jauh juga di antara dari jauh jadi ada jauh. Ungu itu tadi kan merah itu kan warna primer Pak Don. Dia bukan hasil dari pencampuran warna apapun gitu. Kalau ungu ya memang ada unsur merah, tapi ada unsur biru juga. Ya, coba kita lihat yang Markus ya sama Yohanes ya. Ya, boleh. Markus berapa tadi? Markus 15:17 ya. 15:17 ya. Coba kita lihat 15:17 nih. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Ungu ya. Ungu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi di Yohanes ya. Ya. Yohanes 19 ayat 2. 19 ayat 2 dikatakan nih, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Nah, berarti sama semuanya ungu ya. Nah, berarti cuman Matius saja nih, Matius yang di KJV yang beda sendiri ya. Ya. Betul. Gimana dong? Ya, jangan tanya sama saya Pak Don. Saya nggak punya otoritas di situ. Oke ya, biar pemirsa mikir sendiri lah ya. Ya. Kenapa bisa scarlet, kenapa bisa purple gitu ya? Ya. Tapi kalau di TB ungu semua ya? TB ungu semua. Oke, kita lanjut ya ke nomor 11 ya. Oke. Nah, nomor 11 itu, sewaktu Yesus di sidang Pilatus, itu Yesus banyak diam atau banyak menjawab? Nah, di Matius 27 ayat 11-14, itu Yesus banyak diam. Oh ya. Di Markus 15 ayat 1-5,
itu juga Yesus banyak diam, menjawabnya hanya sepotong-sepotong gitu ya. Ya, terutama di ayat 5 ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Oke. Ya. Banyak diam. Ya, kemudian di Lukas 23 ayat 1 sampai 4 itu juga Yesus banyak diam. Ya. Tetapi di Yohanes 18 ayat 33 sampai 38 itu di situ Yesus banyak menjawab nih. Ayat 33 nih. Oh iya. Saya tunjukin ya. Nah, ini kalimatnya panjang-panjang gitu. Panjang ya. Nah, ini jadi maksud saya jadi kan timbul pertanyaan begini. Gimana ceritanya yang menulis gospel itu bisa tahu Yesus jawabnya panjang-panjang dan pendek-pendek gitu? Salah, misinformasi. Atau gimana ya? Nah, ini pemirsa nanti boleh catat sendiri ya, boleh catat sendiri ayatnya. Kita kalau bacain satu-satu kayaknya makan waktu ya. Ya. Panjang. Nah, di Matius 27 ayat 11 sampai ayat 14, di Markus ayat 15 pasal 15 ayat 1 sampai 5, di Lukas 23 ayat 1 sampai 4. Ya, kemudian di Yohanes 18 ayat 33 sampai 38. Nah, itu silakan baca sendiri, Kak. Ya. Jadi ini kebetulan suara saya lagi serak nih, Jar. Jadi atau Fajar mau bacain? Tapi fit banget ya, Padahal. Kenapa? Jadi fit banget, tapi itu kedengarnya lagi seraknya aja gitu loh. Enggak, jadi seraknya kayak serak gimana gitu ya? Iya. Matius 27, 11, 14. Ini dibacain, Padahal. Fajar aja yang bacain ya? Boleh. Dari Matius kebaca nggak tulisannya? Kecil nggak? Enggak, kebetulan saya buka di laptop juga nih. Oh gitu. Nah udah, coba bacain deh. Baca cepet aja, Jar. Oh, gimana baca cepet ya? Ya, kayak baca reporter lah gitulah. Oke. Matius 27, 11, 14, ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia pun tidak memberi jawaban apapun. Oke. Garis bawahi 12, 13, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Oke, berarti di pasal 12 dan 14 kita bisa ambil kesimpulan Yesus banyak diam ya. Ya. Terus Markus 15 ayat 1 sampai 5. Markus pasal 15 ayat 1 sampai 5. 1, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka memeluk Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. 2, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." 3, lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. 4, Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." 5, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Nah, kayaknya ini sama juga sama di Matius ya. Ya. Lukas 23 ayat 1 sampai 4. Oke. 1, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. 2, di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." 3, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." 4,
kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang itu. Jadi banyak diam. Ya, intinya banyak diam lah. Ya. Ya, nah, ya, ini yang paling panjang di Yohanes nih, Yohanes 18, 33, 38 nih. Nomor ayatnya nggak usah dibaca aja. Oke, boleh. Langsung aja, nomor ayatnya nggak usah disebutin lagi. Oke, boleh. Yohanes 18, 33, 38. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Terus? Waduh, Fajar. Koneksinya ngedrop lagi nih. Saya lanjutin ya. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kemudian di ayat 37-nya, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kemudian di ayat 38, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Baik, nah, dari mana, Jar? Ini sempat terputus lagi tadi. Aduh. Nah, tadi udah saya bacain semua tuh, Jar. Oh, yang di Yohanes. Ya. Ya. Gimana dong? Artinya di Yohanes ini dari ayat 33 sampai dengan 38 ternyata banyak jawabnya itu Yesus. Ya. Nah, jadi yang benar yang mana? Apa yang salah yang mana? Yang benar yang mana, yang salah yang mana? Kayaknya saya nggak punya otoritas, Pak. Menjawab itu. Gimana dong? Ya udah, kita kembaliin aja ke yang mempercayai ini kita suci gitu kan. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Terakhir kita udah bahas nomor 10 sama nomor 11 ya waktu itu ya. Iya, betul. Oke, jadi tanpa membuang banyak waktu lagi, kita langsung saja. Saya share dulu ya. Bentar, mana ini? Sebentar, Jar. Oke. Setia menunggu. Iya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Nomor 12, sorry. Nah, nih. Nah, terakhir waktu itu kan kita bahas mengenai waktu Yesus diadili. Warna jubah sama Yesus waktu diadili banyak diam atau banyak menjawab gitu kan. Nah, iya, betul. Sekarang nomor 12 nih, siapa yang mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus waktu Yesus diadili gitu ya. Nah, di Matius 27 ayat 27 sampai 28. Ya. Itu ini saya bacain aja ya, Jar ya, biar cepet ya. Ya, boleh. Oke. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, yang mengenakan jubah itu kepada Yesus siapa berarti? Ya, itu adalah prajurit Pilatus ya. Nah, yang kemarin itu ada Markus kan ada berita kan mengenai warna jubah Yesus kan. Yang sekarang mengenai yang mengenakan jubah nih Markus nggak ada berita nih, Jar. Nah, kemudian di Lukas pasal 23 ayat 11, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia
ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nah, di situ yang mengenakan jubah itu adalah prajurit Herodes. Nah, yang ketiga, di Yohanes 19 ayat 1 dan 2, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ya, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Jadi yang mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus adalah prajurit Pilatus, ya kan? Nah, berarti di sini ada perbedaan. Matius dan Yohanes mengatakan yang mengenakan jubah itu adalah prajurit Pilatus, sedangkan Lukas mengatakan yang mengenakan itu adalah prajurit Herodes, ya kan? Di Markus nggak ada nih berita mengenai ini nih gitu. Ya, itu nomor 13 tuh. Gimana tuh, Jar? Ya. Markus, saya lebih nyoroti ke Markus dulu. Ini Markus kemana ya waktu itu ya? Kenapa? Ya, Markus ini kemana ya waktu nulis ini? Penulis Markus. Waduh, kok nggak ada gitu? Tidak memberitakan. Mana? Saya mana tahu. Markusnya ya. kemana? Apa nggak lagi kumpul gitu loh, Pak? Ya, kalau menurut apa namanya ahli-ahli perjanjian baru, ini sepertinya antara Markus, Lukas, Yohanes, penulisnya ya, penulis kitab Markus, Lukas, Yohanes, itu sepertinya memang nggak saling kenal gitu. Nggak saling kenal karena mereka menulis sendiri-sendiri gitu. Bahkan ahli-ahli perjanjian baru berani mengatakan berdasarkan bukti-bukti yang mereka teliti ya, bahwa yang ditulis pertama kali itu sebenarnya adalah Markus gitu. Matius dan Lukas itu dua-duanya itu menyadur dari tulisan Markus dan berimprovisasi gitu dengan tulisan Markus gitu. Ya. Permasalahannya begini Pak Dodi. Ini kalau misalnya klaimnya Matius dan Lukas adalah hasil dari menyadur dari gospelnya Markus, Markus sendiri tidak menceritakan cerita tentang siapa yang mengenakan jubah kepada Yesus. Nah, berarti Matius dan Lukas kan menambahkan, begitu kan? Ya, bisa dikatakan begitu atau? Nah, begitu juga kan Matius juga menambahkan silsilah Yesus, Lukas juga menambahkan silsilah Yesus, padahal Markus tidak menulis silsilah Yesus gitu. Bahkan Markus tidak menceritakan kejadian dari mulai Maria ibu Yesus mengandung, bertunangan atau menikah sampai melahirkan gitu kan. Tahu-tahu di Markus dan Yohanes itu Yesus tahu-tahu udah dewasa gitu, udah mulai pelayanannya gitu, ya kan? Oke, ini kita lanjut ya. Ya, boleh. Nah, nomor 13. Nah, siapa yang membawa salib Yesus ke Bukit Golgota ya? Matius mengatakan yang membawa salib itu akhirnya adalah Simon orang Kiren. Markus juga mengatakan Simon orang Kiren. Lukas juga mengatakan Simon orang Kiren. Nah, ini kebetulan saat ini Matius, Markus, Lukas ini sama semua nih, seragam nih. Klop ya. Nah, klop gitu ya, akur gitu ya. Iya. Nah, ini yang di Yohanes nih. Yohanes tuh nggak nyebut-nyebut Simon orang Kiren. Tapi di Yohanes mengatakan yang membawa itu adalah Yesus sendiri gitu ya. Nah, coba gantian Fajar yang bacain dari mulai Matius 27 ayat 32 coba. Oke, Matius 27:32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kiren yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oke, Simon orang Kiren. Kemudian Markus 15:21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kiren, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Berarti Simon juga. Lukas 23:25. Ketika mereka membawa Yesus, mereka 26 ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kiren yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yohanes 19:17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat
tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Artinya Yesus sendiri. Ya, bawa sendiri kan? Ya, ya. Jadi? Nah ini ada, saya pernah dialog sedikit ya sama saudara kita. Saya mempertanyakan tentang ini. Jadi ada asumsi begini. Jadi awalnya itu sendiri tuh yang memikul salib. Tapi kemudian tentara Romawi menyuruh Simon dari orang Kiren gitu. Jadi dipindahkan. Ya. Asumsi ya, tapi, asumsi ya. Ya asumsi, karena dari 4 gospel itu nggak ada kalimat seperti itu ya, seperti. Iya. Sebenarnya kadang saya mikir gini, Jar. Ini daripada ada kontradiksi-kontradiksi begini ya. Kenapa dulu waktu kanonisasi kok nggak ngambil gospel satu aja gitu mendingan ya? Diseragamkan semua ya. Enggak, kenapa nggak ngambil satu aja yang paling komplit gitu, yang lain nggak usah dimasukin gitu. Jadi kan nggak ada kontradiksi kalau gitu kan? Iya nggak? Kok saya baru kepikiran sekarang ya Pak Dodi? Iya, daripada ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kok empat-empatnya kadang suka nggak sinkron gitu. Dan empatnya ini kan diaku kan semuanya kan adalah tulisan berdasarkan inspirasi Roh Kudus gitu kan? Ya betul. Nah kalau inspirasi Roh Kudus empat-empatnya kadang nggak sinkron, ya kan apa benar itu inspirasi Roh Kudus ya kalau begitu ya? Atau bisa jadi Roh Kudus yang berbeda yang mendatangi para penulis dari 4 gospel ini. Oh jadi ada 4 Roh Kudus gitu maksudnya? Ya udah tahu ya bisa jadi ya ini kan berbeda. Nah ini kebetulan ini kebetulan nomor 13 ini kan yang 3 sinoptik sama, cuman Yohanes yang beda sendiri gitu kan. Ya. Yang sebelum-sebelumnya kita udah lihat kadang-kadang Matius sama Markus saja beda, Matius sama Lukas saja beda gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi ya beginilah, makanya boleh nggak kalau saya sebut kajian ini namanya Bible Bible gitu ya. Iya. Ya. Menarik betul. Benar kan? Ini baru edisi yang hanya 4 gospel aja loh. Belum yang dari Kejadian sampai Wahyu loh. Nanti ada lagi loh ya. Nah, nanti gini, di kajian ini nanti yang seri ini nanti saya kasih bonus mengenai kesalahan atau permasalahan terjemahan di dalam Bible ya. Nantikan di akhir kajian ya. Oke. Ini kita sekarang beranjak ke nomor 14 ya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin agak maju mundur nih, nggak apa-apa ya. Ya, tentang apa nih? Nomor 13 kan tadi ini. Nah, ini nomor 14 ya. Menurut 4 gospel, bisakah suara Tuhan itu didengar ya? Matius 3:17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Berarti bisa didengar ya? Ya. Nah ini kan peristiwa sewaktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya betul. Ya. Padahal nanti juga ada kontradiksi begini, yang mendengar suara itu siapa gitu. Di salah satu gospel bilang cuma Yesus, di salah satu gospel yang bilang Yohanes, di gospel yang lain dibilang itu ada semua orang mendengar gitu. Mengenai suara Tuhan itu bisa didengar apa enggak, Markus nggak cerita, Lukas juga nggak cerita ya. Di Yohanes 5 ayat 37 mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat gitu. Jadi kan berarti kan tidak pernah mendengar suaranya, berarti kan tidak bisa didengar ya suara Bapa ya, atau suara Tuhan kan. Kalau gitu kan? Begitu di Matius 3:17 itu suaranya siapa? Ya menurut Matius itu suara Tuhan, menurut Matius. Loh, kan di satu sisi di Yohanes nggak bisa kata Yesus sendiri ya nggak bisa melihat dan mendengar. Gimana? Ya kalau nggak ada kontradiksi ngapain kita bikin kajian dong? Iya bener. Ya maaf.
Ini gimana sih? Ini Fajar nih ngajakin berantem aja nih. Kebiasaan di grup ya, dibawa ke kajian. Oke ya, itu nomor 14 ya. Nah, sekarang kita tiba di bonus nih, saya kasih bonus nih. Mengenai permasalahan terjemahan di dalam Bible ya. Nah, ini kita lihat. Ya. Di Kejadian 13 ayat 1 ya. Saya memberikan beberapa versi ini dari KJV, dari beberapa versi lain sama dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI ya. Kejadian pasal berapa? 13 ayat 1. Nah, kita baca di versi bahasa Indonesia dulu aja ya. Coba apa namanya? Fajar bisa tolong bacain nggak yang versi BIS sama versi TB? Sorry, ini kalau nggak salah yang BIS ini, sorry kalau yang BIS ini bukan bukan dari LAI kayaknya ya. Apa dari LAI ya? Kurang tahu deh saya kalau masalah itu ya. Kurang tahu ya. Nah, nanti mungkin saudara kita Kristen mungkin bisa koreksi ya. Kalau yang BIS itu versi dari LAI atau bukan gitu ya. Oke. Coba tolong bacain coba. Dari TB dulu ya? TB. Dari BIS sama TB. Oke, dari TB dulu saya baca ya. Kejadian pasal 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. TB sekarang yang BIS. Tunggu. Abram meninggal. Ya. Sebentar ya. Ini ternyata kalau yang BIS bahasa Indonesia sehari-hari itu ternyata juga terbitan LAI, Jar. LAI sama ya, oke? Ya sama-sama. Alhamdulillah saya nggak salah nulisnya ya. Berarti ini LAI ya. Ya. Nah, oke lanjut yang versi TB terjemahan baru. Tadi yang TB sudah saya baca. Oh sudah. Yang BIS? Sudah. Ya, yang sekarang yang BIS yang saya baca. Ya silakan. Oke, Abram meninggalkan Mesir dan pergi ke utara menuju ke bagian selatan Kanaan dengan istrinya serta segala miliknya, dan Lot pun ikut juga. Nah, oke. Ya, ini kita baru lihat di versi bahasa Indonesianya sudah beda kan? Ya. Ya kan? Yang di BIS bahasa Indonesia sehari-hari ada kata-kata ke arah utara, gitu kan? Ya, betul. Kalau yang di terjemahan baru nggak ada loh kata arah utara loh. Justru yang muncul ke tanah Negeb ya. Nah, malah tanah Negeb kan? Nah, terus kalau kita lihat di KJV, coba, and Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. Nah, into the south ya. Ya, into the south. Di terjemahan baru diterjemahkan menjadi apa? Tanah Negeb. Tanah Negeb. Nah, di BIS, kalau di BIS ada diterjemahkan menuju ke bagian selatan Kanaan. Bagian selatannya betul, sama. Tetapi di KJV juga nggak ada keterangan kata-kata Kanaan gitu. Karena kan kata Kanaan itu kan nama tempat kan? Iya. Tanah Negeb juga nama tempat gitu loh. Ya, betul. Tapi di KJV nggak ada Kanaan, nggak ada tanah Negeb. Nah, kita lihat versi lain coba. Kita lihat di versi GNB. Coba, ada yang tahu nggak? Fajar tahu nggak itu kalau GNB itu singkatan apa? Oh, di saya nggak ada nih versi GNB. Oke, GNB itu namanya versi Good News Bible. Good News Bible, oke. Ya, Good News Bible. Itu di situ dikatakan apa? Abram went north out of Egypt to the southern part of Canaan with his wife and everything he owned, and Lot went with him. Nah, di GNB ada kata-kata Kanaan, ya kan? Ada juga kata-kata southern part, ya kan? Oh, ini Fajar koneksinya nih jelek lagi nih. Nah, terus kemudian saya lanjutkan. Di versi CEV atau CEV gitu ya. CEV itu adalah Contemporary English Version.
Saya bacakan, Abram and Sarai took everything they owned and went to the southern desert. Lot went with him. Nah, di CEV tidak ada kata-kata Kanaan, tetapi ada kata-kata southern desert, ya. Artinya padang gurun selatan, begitu. Nah, kalau begini, ini kan menunjukkan bahwa setiap versi ini mempunyai semacam apa? Semacam kayak sumber naskah kuno yang berbeda-beda gitu ya. KJV menerjemahkan tidak ada kata Kanaan, hanya ada kata into the south, bagian selatan. Di versi yang lain, GNB, ada southern part-nya, ada Kanaannya, tetapi juga tidak ada tanah Negev. Begitu juga di CEV. Di BIS ada kata-kata bagian selatan, ada kata Kanaannya, tidak ada tanah Negevnya. Sedangkan di terjemahan baru tidak ada kata-kata ke selatan, tidak ada kata-kata Kanaan, yang ada hanya tanah Negev. Nah, kalau begini, coba misalnya pemirsa membaca suatu kitab yang mana versi-versi lain perkataannya atau penerjemahannya itu berbeda-beda begini, bagaimana menurut pemirsa gitu ya? Habis dari mana, Jar? Di gorengan, Jar? Putus lagi, biasa lah saya tuh tinggal di ini nih, di atas Gunung Sinai. Jadi resiko. Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai. Enggak. Ya, ini bonus dari kita kajian Bible hari ini. Saya berikan satu bonus mengenai permasalahan terjemahan di dalam Bible. Dan ini masih banyak lagi ya permasalahan terjemahan seperti ini. Ya, nanti kita sambil jalan Bible-nya. Sewaktu-waktu beberapa kajian nanti saya selipkan masalah mengenai permasalahan terjemahan gitu ya. Silakan, Jar, kalau mau ditutup. Oke, baik. Para pemirsa, demikian kali ini kita tutup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.